Pernah nggak sih ngerasain suasana tegang di rumah cuma gara-gara satu topik? Uang. Kayaknya hampir semua orang pernah ngalamin. Atau paling nggak, ngeliat lah ya. Ini tuh salah satu pertengkaran yang paling umum dan, jujur aja, paling nyakitin dalam sebuah hubungan. Tapi, gimana kalau saya bilang, pertengkaran ini tuh sebenarnya jarang banget soal uang? Oke, mari kita bedah sama-sama. Coba deh, bayangin sebuah percakapan. Nggak ada teriak-teriakan, nggak ada pintu dibanting. Cuma ada kalimat-kalimat pendek yang rasanya makin lama makin tajam. Sang istri mulai duluan. Dan yang dia bilang itu bukan sekedar komplain soal belanjaan. Perhatiin deh, yang keluar itu, aku ngerasa kita nggak aman. Itu bukan pernyataan soal angka kan? Itu pernyataan soal emosi. Suaminya bales. Dan jawabannya juga bukan soal anggaran. Ini soal perasaan dia pribadi. Dia nggak bilang belanjaan itu penting kok. Dia bilang, aku merasa disalahkan. Disinilah pertarungan yang sebenarnya terjadi. Bukan di rekening bank, tapi di dalam hati mereka masing-masing. Ini dia poin kuncinya. Pertengkaran ini sama sekali bukan soal tagihan belanjaan hari ini. Ini tentang makna yang ngumpat di balik setiap transaksi. Uang di sini udah jadi simbol dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Kalau kita lihat lebih dalam, di sini ada dua dunia yang beda banget. Sang istri, dia itu lagi nyari rasa aman. Kenapa? Karena dia takut dan cemas soal masa depan. Sementara suaminya, dia nyari rasa hidup. Kenapa? Karena dia takut banget hidupnya cuma jadi soal bertahan, gitu-gitu aja. Jadi mereka bukan debat soal uang, mereka itu lagi debat dari dua ketakutan yang sangat sekali berbeda. Jadi pada dasarnya uang itu jadi semacam bahasa pengganti, ya kan? Jauh lebih gampang debat soal angka di struk belanja daripada harus ngaku, aku takut, atau aku ngerasa nggak dihargai. Angka itu kan rasanya lebih nyata, lebih bisa didebatin. Padahal yang sebenarnya lagi teriak minta tolong itu ya kerapuhan di dalam diri kita. Dan akhirnya, salah satu dari mereka mulai buka-bukaan. Sang istri, mungkin dengan suara yang lebih pelan, ngungkapin sumber ketakutannya. Ternyata ini bukan tentang pasangannya. Ini tentang janji yang dia buat ke dirinya sendiri waktu kecil. Janji buat nggak ngulangin lagi trauma masa lalunya. Momen ini yang ngubah segalanya. Sang suami berhenti dengerin omongan istrinya sebagai keluhan soal pengeluaran. Untuk pertama kalinya, dia dengar sejarah di balik keluhan itu. Dia dengar luka lama yang tanpa sadar kebawa ke dalam hubungan mereka. Di sini perdebatan berhenti dan pemahaman mulai muncul. Karena terdorong sama kejujuran tadi, suaminya tuh ikut berbagi cerita. Buat dia, belanja sedikit lebih banyak itu bukan karena ceroboh. Itu satu-satunya cara yang dia tahu buat ngerasa hidup di tengah kekurangan masa kecilnya. Jadi, pas uang ditahan, dia nggak merasa aman. Dia justru ngerasa kayak balik lagi ke mode bertahan hidup zaman dulu. Hasilnya, nggak ada tuh saldo bank yang berubah. Nggak ada anggaran baru yang dibikin malam itu juga. Yang bergeser adalah maknanya. Makna di balik uang itu sendiri buat mereka berdua. Mereka berhenti ngelihat tindakan pasangannya sebagai serangan pribadi dan mulai ngelihatnya sebagai gema dari masa lalu masing-masing. Nah, obrolannya jadi beda total. Sang istri mulai coba nerjemahin. Dia nggak lagi ngebela tindakannya, tapi coba ngerti gimana tindakannya itu kedengeran di telinga suaminya. Ini langkah pertama buat ngomong pakai bahasa yang sama. Dan jawaban suaminya singkat, jujur, dan kena banget. Nggak pakai pembelaan, nggak pakai penjelasan panjang. Cuma pengakuan. Iya, emang itu yang aku rasain. Sekarang gantian, suaminya yang coba nerjemahin. Dia nanya pertanyaan yang sama dari sudut pandangnya dia, pengen paham gimana tindakannya diterima sama istrinya. Timbal balik ini penting banget. Dan lagi-lagi, jawaban singkat yang jujur dari sang istri. Iya. Hening setelah itu rasanya beda. Bukan lagi hening yang tegang, tapi hening karena mereka berdua baru sadar. Oh, begini toh peta perasaan satu sama lain? Jelas banget. Jadi ini dia akar masalahnya. Bukan soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Mereka cuma ngomong pakai bahasa yang salah, mereka saling lempar angka dan anggaran, padahal yang sebenarnya pengen mereka omongin adalah ketakutan mereka yang paling dalam. Jadi, apa yang mereka lakukan malam itu? Yang menarik justru apa yang enggak mereka lakukan. Enggak ada solusi finansial praktis yang dibikin. Satu-satunya hal yang terjadi, dan ini yang paling penting, adalah mereka berhenti saling nyerang. Fokusnya pindah dari siapa yang benar, jadi apa yang kita rasain. Perspektif ini ternyata dikonfirmasi juga sama para ahli.
Terapis tuh sering banget nemuin kalau masalah sebenarnya tuh bukan uangnya, tapi rasa terasing dan sendirian yang muncul waktu pasangan ngerasa harus berjuang sendirian di medan perang finansial mereka. Nah, ini kesimpulan utamanya, pelajaran yang bisa kita semua ambil. Sebuah hubungan itu jarang banget hancur karena nominal di rekening. Mereka hancur karena makna, sejarah, dan ketakutan yang ngumpet di balik nominal itu nggak pernah dibicarain bareng-bareng. Selama makna itu diem-diem aja, uang bakal terus jadi bahasa yang salah. Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng. Kalau uang itu adalah sebuah bahasa buat nyampain harapan dan ketakutan kita, percakapan apa yang sebenarnya perlu kamu mulai?